Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Oktaviani. Di sini ingin berbagi informasi mengenai pencegahan stunting. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini kita semua sedang sama-sama berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Tetapi kita juga perlu paham nih, terutama bagi kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai calon orang tua yang nantinya akan membesarkan seorang anak, perlu tahu apa sih itu stunting, karena anak-anak ini merupakan investasi masa depan yang sangat tidak ternilai harganya, itu sangat-sangat penting gitu. Apabila sudah dari sejak kecil itu diberikan nutrisi yang baik, diberikan perhatian yang baik, maka kedepannya akan lebih memberikan dampak yang baik juga kepada bangsa maupun kepada diri kita sendiri. Tuh. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Jadi yang pertama adalah apa itu stunting. Jadi kita harus paham dulu sebelum kita belajar lebih lanjut, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang stunting, kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu stunting? Ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi stunting yang ada di Indonesia. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi stunting, kemudian penyebab dan dampak stunting, serta yang terakhir adalah intervensi dan juga pencegahan stunting yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Baik, stunting. Apa sih itu stunting? Jadi, stunting itu adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi anak lain yang seusianya. Jadi, Bapak Ibu di sini harus paham dulu ya bahwa stunting ini adalah keadaan atau kondisi di mana tinggi badan anak itu lebih pendek dibandingkan tinggi anak lain yang seusianya, seperti itu. Lalu, bagaimana sih kondisi atau kejadian stunting yang ada di Indonesia? Ya, jadi ini adalah grafik ya dari kejadian stunting, di mana ada beberapa, ada sekitar ya ada peningkatan dan juga penurunan ya, terutama pada jumlah atau anak yang memiliki postur tubuh pendek itu mengalami peningkatannya dari 2015, kemudian turun pada tahun 2016 dan juga naik lagi hingga tahun 2017. Ya, seperti yang saya tulis di sini bahwa jumlah balita dengan kondisi pendek dan sangat pendek itu pada tahun 2017 itu sekitar 19,8 dan 9,8%. Nah, jadi kondisi stunting di Indonesia itu memang masih tinggi ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Oleh karena itu perlu sekali bagi kita untuk lebih aware dan juga lebih sadar terkait dengan pencegahan dari stunting. Bukan hanya Bapak Ibu ataupun yang sedang hamil, sudah punya anak atau sedang merawat anak kecil, bukan, tetapi remaja juga perlu paham gitu, perlu tahu mengenai stunting ini, karena ya remaja ini yang nantinya itu akan memiliki anak, memiliki keturunan, dan menghasilkan generasi-generasi masa depan. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa saja sih faktor yang berpengaruh terhadap kejadian stunting? Yang pertama adalah panjang badan lahir, di mana ketika panjang badan lahirnya pendek, maka kemungkinan untuk bayi itu stunting itu lebih tinggi, seperti itu. Kemudian status ekonomi keluarga, di mana ketika status ekonomi keluarga itu rendah, maka kemungkinan angka stuntingnya juga ikut jadi akan tinggi, karena kemampuan keluarga untuk memenuhi nutrisinya, merawatnya itu juga kurang, sehingga pertumbuhan dan juga perkembangan anak itu akan terhambat, sehingga menyebabkan anak akan mengalami stunting, seperti itu. Kemudian tingkat pendidikan orang tua, di mana ketika orang tua itu lebih memiliki kesempatan untuk belajar lebih lanjut ya, terutama terkait dengan pendidikan stunting ini, maka otomatis kemungkinan atau risiko anak untuk terkena stunting ini lebih rendah dibandingkan orang tua yang memang belum bisa atau belum memiliki kesempatan untuk belajar lebih lanjut mengenai stunting. Kemudian tinggi badan orang tua. Apabila tinggi badan orang tuanya itu rendah, itu juga akan mempengaruhi kejadian stunting pada anaknya, seperti itu. Kemudian faktor lingkungan, di mana ketika
lingkungan tersebut sudah memadai, akses kesehatannya juga sudah baik, maka kejadian-kejadian stunting di daerah tersebut juga akan rendah seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penyakit infeksi, terutama ISPA yang sering menyerang pada anak. Ketika anak sudah terserang ISPA, maka nutrisi yang dia serap dan kemudian pertumbuhannya pun akan terhambat seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus aware. Kita harus bisa menyediakan gizi yang baik kepada anak, perawatan dan juga perkembangan anak yang baik supaya kejadian stunting ini bisa ditekan seperti itu. Lalu, apa sih dampak dari stunting ini? Jadi, dampak dari stunting ini yang pertama adalah mengganggu perkembangan kognitif anak, di mana ketika anak seusianya sudah bisa melakukan aktivitas ini atau anak seusianya sudah bisa membaca, tapi anak kita belum, maka kita perlu aware lagi, kita harus teliti lagi apakah anak kita mengalami kelambatan atau terlambat dalam perkembangannya atau tidak gitu, karena hal ini akan mempengaruhi kondisi anak nanti ketika di sekolah, apakah dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik atau tidak, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ini juga yang kedua, perkembangan motorik ini juga berhubungan juga dengan perkembangan kognitif. Kemudian meningkatkan biaya kesehatan ketika anak yang terlambat perkembangannya, kemudian dia itu mengalami gangguan kesehatan, maka akan meningkatkan biaya kesehatan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mengganggu perkembangan kognitif ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada menyebabkan keterlambatan perkembangan secara umum. Setelah tadi ada keterlambatan perkembangan kognitif, kemudian motorik dan juga verbal, meningkatkan biaya kesehatan. Selain itu juga bisa memperlambat atau menyebabkan keterlambatan pada perkembangan anak secara umum, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan stunting ini? Jadi yang pertama itu memberi makanan tinggi zinc kepada anak. Makanan tinggi zinc itu ya seperti apa sih? Yang pertama seperti makanan laut, kepiting, lobster, tiram, kerang, dan lain sebagainya. Kemudian ada daging-dagingan seperti daging sapi, kemudian daging kambing, domba, dan lain sebagainya. Untuk unggas seperti ayam dan juga kalkun. Kemudian ikan yang tinggi zinc itu seperti ikan salmon, kemudian ikan sarden. Terus ada makanan seperti kacang-kacangan itu seperti kacang polong, kacang hitam, kacang merah, dan juga lentil. Terus yang kedua adalah menyiapkan bekal kesehatan remaja sejak dini. Jadi selain kita menyiapkan tumbuh kembang anak dengan baik, kita sebagai terutama untuk anak-anak remaja ya, itu harus lebih aware lagi terhadap kesehatan jangka panjangnya, karena kita terutama remaja perempuan ya, selain kita juga akan merawat diri sendiri, ke depan kita juga akan merawat anak kita dan juga suami. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri nih sejak dini supaya kelak ketika kita sudah siap untuk mengandung, sudah siap untuk memiliki anak, kita bisa memiliki kesehatan yang baik di dalam diri kita dan juga memiliki pengetahuan yang baik ya tentunya untuk membesarkan atau untuk merawat anak kita, seperti itu. Nah, penyiapan remaja sejak saat ini ya yang salah satunya adalah seperti saat ini, ada pendidikan edukasi kepada remaja terkait dengan stunting, kemudian pemberian zinc atau tablet besi pada remaja ketika di SMA, seperti itu. Nah, biasanya tuh SMA atau SMP ya, biasanya tuh udah diberikan tablet besi, seperti itu. Itu salah satu usaha untuk mencegah stunting yang targetnya adalah remaja, seperti itu. Lalu pemenuhan gizi remaja. Jadi seperti yang kita ketahui ya, remaja ini kan merupakan masa di mana pertumbuhan yang sangat cepat ya, pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat, sehingga remaja ini membutuhkan asupan energi yang cukup gitu untuk memenuhi proses tumbuh kembangnya, seperti itu. Nah, berikut adalah gizi seimbang pada remaja. Jadi, ada beberapa kebutuhan gizi yang berbeda ya antara remaja putri dan juga remaja laki-laki. Seperti yang sudah saya
tulis di screen ini bahwa remaja putri ini untuk usia 16-18 tahun ini membutuhkan kurang lebih sekitar 2.125 kilokalori. Untuk usia 19-29 tahun itu membutuhkan sekitar 2.250 kalori. Kemudian untuk remaja laki-laki, untuk usia 16-18 tahun itu memerlukan 2.675 kilokalori, dan untuk usia 19-29 tahun memerlukan sekitar 2.725 kilokalori. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan karbohidrat. Jadi seperti yang kita ketahui, karbohidrat ini dibutuhkan ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari untuk membentukkan energi. Jadi karbohidrat itu biasanya bentuknya nasi, atau yang biasanya kita sebut sesuatu yang mengenyangkan ya. Nggak cuma nasi sih, tapi ya yang kita kenal secara umum adalah nasi, seperti itu ya. Jadi kebutuhan akan karbohidrat ini sekitar 46-65% dari kebutuhan energi yang diperlukan oleh remaja. Nah, berikut adalah kebutuhan karbohidrat untuk remaja laki-laki dan juga remaja perempuan. Oke, untuk remaja laki-laki itu kebutuhan karbohidratnya sekitar 368-375 gram per hari. Sedangkan untuk remaja perempuan itu kebutuhan karbohidratnya itu lebih rendah, yaitu sekitar 292 hingga 309 gram per hari untuk mensuplai glukosa yang cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tadi tahu ya mengenai kebutuhan karbohidrat, kita lanjutkan ke kebutuhan protein yang diperlukan remaja. Ya, itu yang pertama adalah untuk remaja usia itu sekitar 59 gram per hari itu untuk usia 16-18 tahun, dan 56 gram per hari itu untuk usia 19-29 tahun. Atau yang bisa kita hitung itu sekitar 0,85 gram per kilogram berat badan per hari. Seperti itu untuk menghitung kebutuhan protein yang tubuh kita butuhkan, seperti itu. Ya, kemudian selain kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, ada juga kebutuhan lemak, di mana kebutuhan akan lemak itu sebesar 25-35% dari total energi yang diperlukan oleh remaja. Jadi tidak boleh lebih dari 10% lemak jenuh, itu ya seperti minyak kelapa, minyak goreng, mentega, dan kulit ayam, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan vitamin. Jadi selain kita memerlukan karbohidrat, protein, lemak, tubuh kita juga butuh yang namanya itu vitamin. Jadi vitamin ini yang harus dipenuhi adalah vitamin A, di mana angka kecukupan gizi remaja itu akan vitamin A itu sekitar 700 mikrogram per hari. Itu untuk remaja perempuan, sedangkan untuk dan dapat dipenuhi dengan mengonsumsi sekitar 5-9 porsi buah dan juga sayur setiap hari. Kemudian kebutuhan akan mineral. Jadi mineral itu kan ada banyak ya. Nah, yang dibutuhkan salah satu yang dibutuhkan remaja untuk pertumbuhannya adalah kalsium, yaitu di mana kebutuhan kalsium untuk remaja itu sekitar 1.300 mg per hari dan berfungsi untuk mempercepat perkembangan otot, skeletal, dan juga endokrin. Kemudian, agar kebutuhan kalsium ini terpenuhi, setidaknya remaja ini harus mengonsumsi sekitar 4 porsi produk susu atau produk yang difortifikasi kalsium setiap hari. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada kebutuhan cairan. Nah, kebutuhan cairan ini disarankan setiap hari itu remaja mengonsumsi 11 gelas per hari untuk remaja laki-laki dan 10 gelas per hari untuk remaja perempuan. Di mana kebutuhan ini sudah disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh remaja putri maupun remaja laki-laki. Di mana remaja laki-laki ini akan lebih aktif daripada remaja perempuan. Yang kemudian dipengaruhi juga oleh kondisi land body tissue yang lebih banyak, sehingga kebutuhan cairan ini juga lebih banyak, seperti itu. Baik, berikut ini adalah slide terakhir ya dari pemaparan kita pada kesempatan kali ini. Jadi
Seperti itu. Jadi yang saya simpulkan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai remaja perlu sekali untuk paham atau sadar terhadap kejadian stunting pada anak-anak yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, karena remaja ini merupakan generasi yang akan meneruskan gitu kehidupan yang masih panjang ya, seperti itu, terutama dalam merawat anak. Karena kejadian stunting ini dapat dicegah yaitu dengan kesadaran dari dalam diri dan juga bagaimana cara kita untuk merawat si anak itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.